Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala Muhammad, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang kita melanjutkan pelajarannya, yakni pelajaran yang ke-10 tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ini sudah memasuki pelajaran yang ke-10. Saya harap kalian bisa menyimak materi ini dengan baik dan juga bisa mempelajarinya di buku di halaman 59 sampai halaman 66. Di sana kalian mencoba untuk membacanya. Selagi kalian buku berkaitan dengan kisah-kisah selalu menarik untuk dibaca. Cobalah untuk belajar menyukai membaca buku, karena nantinya akan menambah ilmu dan wawasan kalian. Baik, kita akan memulai kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kita ketahui bersama bahwa permulaan dari nabi-nabi, nabi yang pertama yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, terus yang ketiga adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi nabi yang pertama adalah Nabi Adam yang berjarak dengan Nabi Nuh yang merupakan rasul pertama, yakni sekitar 1000 tahun. Jadi masanya Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah 1000 tahun. Kalau Nabi Adam adalah nabi pertama, Nabi Nuh merupakan nabi ketiga dan rasul pertama. Mohon dibedakan ya antara nabi dan rasul. Nabi itu belum tentu rasul, akan tapi kalau rasul itu sudah tentu nabi. Kalau nabi tidak menyampaikan risalah baru, hanya menyampaikan risalah yang ada ataupun syariat yang ada, kan tapi kalau rasul itu menyampaikan syariat baru. Nah, ini yang perlu dipahami. Nabi Adam merupakan nabi pertama dengan Nabi Nuh yang merupakan rasul pertama berjarak 1000 tahun. Nabi Nuh juga merupakan nabi yang ketiga dan rasul yang pertama. Setelah manusia semakin banyak, maka manusia ini tidak hidup dalam satu kelompok, akan tapi berpencar ke daerah yang lain yang berjauhan untuk mendiami suatu tempat. Suatu tempat ini, suatu kelompoknya dipimpin oleh orang solih. Mereka semua merupakan anak keturunan dari Nabi Adam dan Idris. Urutnya kan Nabi Adam, Idris, baru Nuh. Nah, ini masih belum masuk ke kisahnya Nabi Nuh ya, ketika Nabi Nuh berdakwah kepada mereka. Mereka ini hidup berkelompok yang dipimpin oleh orang solih. Ketika Nabi Adam dan juga Nabi Idris sudah tiada, maka mereka dipimpin oleh orang-orang solih setiap kelompoknya. Di antara mereka terdapat 5 orang solih, yaitu yang bernama Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Awalnya mereka ini adalah orang solih. Setelah orang solih tersebut meninggal, maka dibuatlah patung. Dibuatlah patung yang menyerupai mereka. Yang menyerupai siapa? Yang menyerupai dari Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Apa tujuannya? Tujuannya adalah sebagaimana perkataan mereka,
jika kita buatkan patung untuk mereka, sehingga kita akan semangat beribadah setiap kali melihat patung-patung tersebut. Maksudnya ketika melihat patung seolah-olah melihat orang solih lagi yang sudah meninggal. Pada mulanya patung-patung ini hanya dibuat monumen, tidak sembah. Namun setelah generasi berikutnya, iblis membisikkan kepada mereka, tipu dayanya kepada mereka. Pada saat itu awal mula terjadi kesyirikan di muka bumi ini, yakni iblis menggoda manusia pada saat itu untuk menyembah patung-patung yang dibuatnya. Padahal pada awalnya patung-patung itu tidak disembah. Namun karena beriring waktu, karena ketika generasi berikutnya sudah tidak tahu terkait apa yang tujuan dari pembuatan patung, maka disembah patung-patung ini. Ini merupakan juga pengetahuan bagi kita supaya tidak membuat patung ataupun tidak menempatkan patung-patung di rumah-rumah kita. Ini juga merupakan larangan dari Rasulullah SAW untuk tidak membuat patung ataupun lukisan yang menyerupai makhluk hidup. Nah, jadi seperti ini, seperti orang-orang ketika mereka membuat patung-patung, mereka akhirnya yang awalnya tidak disembah dan pada akhirnya disembah oleh orang-orang yang tidak tahu. Oleh karena itu, karena kesyirikan sudah banyak di muka bumi ini, yang dimaksud kesyirikan yakni menyekutukan Allah. Maaf, saya jelaskan dulu kesyirikan yakni menyekutukan Allah, yakni menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, yakni kepada patung-patung ataupun kepada yang lain sebagainya. Kalau dalam hal ini adalah kepada patung-patung. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Solih dan juga sebagai seorang Rasul yang pertama. Untuk apa? Untuk mendakwahi kaumnya supaya kembali menyembah Allah semata serta meninggalkan berhala-berhala tadi, patung-patung tadi. Allah mengutus Nabi Soleh untuk mendakwahi kaumnya supaya kembali menyembah Allah saja, menyembah Allah semata, maksudnya menyembah Allah satu-satunya serta meninggalkan berhala-berhala tadi. Dakwah Nabi Nuh meliputi Nabi Nuh mendakwahi kaumnya yang bernama Rasib. Kaumnya ini bernama Rasib. Selama berapa lamanya? Selama 950 tahun. Lama sekali ya Nabi Soleh ini mendakwahi kaumnya, bukan hanya setahun 2 tahun, bukan hanya sekali 2 kali, akan tapi sampai 950 tahun. Coba lihat bagaimana kesabaran Nabi Nuh dalam mendakwahi kaumnya. Ini juga pelajaran bagi kita. Apabila kita itu menasihati kepada orang, harus disertai dengan kesabaran. Namun hanya sedikit yang beriman. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan'an juga tidak beriman. Kalau anaknya di sini tidak disebutkan, akan tapi kalau anaknya yang tidak beriman bernama Kan'an. Nabi Nuh memohon kepada Allah agar mereka diberikan ampun dan petunjuk. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Nuh supaya membuat kapal yang sangat besar. Setelah membuat kapal, pada awalnya Nabi Nuh tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun setelah membuat kapal yang besar, kapal yang sudah selesai, maka terjadilah air bah yang membanjiri semua permukaan bumi. Mulai dari Allah menurunkan hujan, Allah mengeluarkan air-air di dalam bumi, sehingga semua daratan yang ada di muka bumi ini tertutupi oleh air. Kapal Nabi Nuh membawa orang-orang beriman serta hewan yang berpasang-pasangan. Akan tapi orang-orang yang sombong dan juga tidak beriman tidak mau ikut ke dalam kapal Nabi Nuh karena mereka merasa aman, mereka akan bisa bertahan, mereka bisa menyelamatkan diri tanpa menaiki kapal dari Nabi Nuh alaihissalam. Termasuk
dari istri dan anaknya juga tenggelam. Bahkan anaknya Nabi Nuh sempat dipanggil oleh Nabi Nuh untuk bersama naik ke atas kapal agar selamat dari banjir. Akan tapi anaknya yang bernama Kan'an menolaknya, sehingga Kan'an tenggelam di dalam banjir tersebut. Nabi Nuh terapung di atas air selama 150 hari. Jadi Nabi Nuh berada di atas kapal yang merupakan bersama dengan orang-orang beriman dan juga hewan-hewan pada waktu itu di atas kapalnya, yakni selama 150 hari. Lama sekali ya berada di atas kapal, sehingga sampai kapal Nabi Nuh ini berlabuh. Berlabuhnya di mana? Di atas gunung Al-Judi. Baru setelah daratan kering, mereka turun dan memulai kehidupan baru dalam agama Tauhid. Tauhid ini merupakan lawan kata dari syirik. Kalau syirik menyembah ataupun menyekutukan Allah, kalau Tauhid mengesahkan Allah. Agama Tauhid ini adalah agama yang betul-betul hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh selalu memuji Allah ketika makan, minum, dan dalam seluruh aktivitasnya. Ini juga merupakan contoh bagi kita yang sudah dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, bahwa setiap keadaan kita memuji Allah. Jika keadaan tidak baik, maka kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Jika keadaan baik, maka kita mengucapkan alhamdulillahi binikmati tatimmus sholihati. Nabi Nuh selalu bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah. Nabi Nuh berpuasa dahar. Apa itu puasa dahar? Yakni puasa setiap hari kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau puasanya Nabi Daud adalah setengah dahar. Apa itu? Yakni sehari berpuasa, sehari tidak. Sedangkan Nabi Ibrahim berpuasa 3 hari dalam sebulan. Kalau umatnya Nabi Muhammad yang diwajibkan adalah berpuasa setiap bulan Ramadan. Namun banyak puasa-puasa sunnah, yakni puasa Daud seperti yang sudah saya jelaskan tadi, setengah puasa dahar, yakni sehari puasa, sehari tidak. Itu sunnah bagi umat Islam sekarang. Dan juga ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, dan puasa di bulan-bulan tertentu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dakwahnya para nabi dan rasul yakni tentang tauhid, mengajak kepada beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, yakni la ilaha illallah, tentang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, ini ada sebuah hadis yang berbunyi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Apa artinya? Barang siapa yang membaca la ilaha illallah niscaya akan masuk surga. Coba kalian nanti menghafalkan beserta artinya ya. Dihafalkan hadisnya dan disetorkan kepada Ustadz melalui voice note. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah niscaya akan masuk surga. Riwayat Ahmad. Hadis ini ada di halaman 88 hadis ke-7. Jika kalian tidak bisa membacanya di sini, maka kalian bisa membacanya di halaman 88 hadis ke-7. Apa itu? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah niscaya akan masuk surga. Dihafal ya hadisnya ya. Kita coba untuk belajar menghafal hadis setiap harinya setiap pertemuannya, supaya kita mempunyai wawasan juga keilmuan tentang agama Islam. Sekian dari Ustadz, semoga bisa dipahami. Allahu a'lam bishawab. Nanti kalian juga membacanya di buku tentang kisah Nabi Nuh.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.